Pak, saya nggak ngerti F-nya, Pak. Siapa ngomong? Ingat ya, yang ditanya adalah kalau suatu benda ini saya geser 10 cm. Ditanya bentuk bayangan sifatnya apa? Kita pun nggak tahu, tegak kan, terbalik kan, kita nggak tahu. Kita lihat dari sini kan, ya kan? Atau lihat dari sini gitu. Nah, kalau F-nya tahu, saya nggak tahu nih F-nya, apakah F-nya di sini, apakah F-nya di sini, atau F-nya di sini, atau F-nya di sini, kita nggak tahu. Jadi saya nggak bisa gambar kalau nggak tahu F-nya. Jadi sebelumnya kita harus cari F-nya dulu nih. Nah, tadi saya ngomongkan setelah gambar yang ini saya bisa tahu F-nya, ngerti kan? Karena gambarnya sudah begini, sebetulnya saya bisa cari F-nya, gitu. Secara gambar ya, secara gambar. Yang satu begini, lihat lurus ya. Sayang ini kan gambarnya sedikit salah, artinya gambarnya agak dekat, ngerti ya? Oke, jadi kalau saya bengkokkan ke saya, harusnya nggak perlu bengkok ya. Ya, harusnya kan kalau gini, ngerti ya? Oke. Terus selanjutnya ini yang lurus. Nah, kalau misalnya bayangan kan sudah tahu ya di sini ya, berarti tinggal saya gini aja dong untuk bayangan, ngerti ya? Berarti F-nya paling tidak di sini saya tahu, betul kan? Terus saya ukur dengan penggaris, saya ukur, udah tahu nanti baru. Kalau dia satu mundur 10 cm, nah baru saya pakai yang karena F-nya udah tahu di sini tuh F-nya juga, di sini ada F-nya juga, F ini ada 2 F ya. Nah berarti udah tahu lah saya. Jadi kalau dia mundur 10 berarti gambar saya akan yang satu lewat sini ya. Nah begini, satu lagi yang lurus masih tetap sama, terus ke F. Berarti satu F-nya ke sini. Nah, berarti nanti bayangannya ada di sini gitu. Bayangan ditanya gitu. Oke? Secara gambar, secara visualnya gitu. Visualnya seperti itu. Nah, kalau gitu saya mencari F-nya gimana Pak? Nah, untuk mencari F secara tepat, ini adalah jarak benda, kita ngomong S objek. Jarak bayangan, kita ngomong S imajiner. Imajiner itu bayangan. Imagine kan membayangkan. Nanti tak? Membayangkan. Ada satu rumus ya, yang lensa dan cermin, rumusnya apa? Super F ya? Iya, rumusnya cuma satu ya. SO tambah SI, gitu aja. Cuma satu rumusnya. Karena ini lensa cembung itu kalau ini lensa ya, lensa ini dia positif. Kalau saya cekung baru negatif. Apa arti negatif positif Pak? Negatif positif artinya F-nya. Artinya F-nya harus positif. F-nya harus positif. Pak, arti positif apa Pak? Nah, secara gampang artinya apa Pak? Positif artinya memusatkan. Contoh misalnya kalau kamu ambil sebuah lensa cembung ini di matahari, cahaya matahari di sini nanti di sini bisa terbakar. Karena dia memusatkan. Tambah artinya kekuatannya bertambah, artinya kekuatannya bertambah. Jadi dia ngomong sebagai positif. Coba kalian mikir. Cermin cekung. Gambarnya kalau kayak parabola tak ya? Kalau parabola yang tadi saya kasih tempel kaca-kaca kecil-kecil semua dipenuhi permukaan dia. Kalau di TV itu kan ada orang yang gini gitu. Kalau dia kasih di sini ada ada untuk letak untuk masak air gitu, ada yang masak air, kan teko gitu. Nah, cahaya matahari yang dari sini cermin ya, saya mau cermin ya, ini cermin ya. Nanti dia kan pantul ke sini kan, ingat, gitu ya. Sehingga ini panasnya dipakai untuk masak, ngerti kan? Ada juga yang di Bandung dipakai untuk manggang ayam, terkenal. Ya, dia menggunakan
parabola yang orang bongbong yang rusak itu, ya, ya orang rusak, dia tempel-tempel dengan kata kecil gitu, kata-kata kecil, 1 senti 1 senti, ditempel semua permukaan, ngerti ya? Sehingga jadi pusatnya di sini jadinya gitu. Akhirnya terkenal. Terus dia tembak ke dinding, dindingnya nanti dikasih kawat-kawat, digantungin paha ayam dan segala macam, ngerti ya? Jadi dengan dia tidak pakai alam di Bandung, terkenal tuh. Banyak. Dia masalahnya gini gitu, masalahnya gini. Yang membuat kalian tuh nggak sukses itu karena malas, itu aja. Coba Tanjung Pinang yang pas ini kamu misalnya pas matahari kamu begini, orang pasti aneh kan, betul nggak? Gitu kan? Sewa satu tempat bikin seperti ini. Orang masih aneh, oh Pak Boy pakai matahari, pasti orang datang, betul nggak? Karena beda. Orang suka, bukan, apalagi kalau makanannya enak kan. Plus ada cerita buat anak-anak yang dibawa ke sana, anaknya dia, oh ya bisa gitu ya. Ini kan? Gitu. Sekreatif mana kalian mau coba berusaha? Jadi yang saya khawatir, maaf ya, saya khawatir misalnya Vincent lah, atau Delpin lah, atau Christopher, atau Ferry gagal tuh karena malas gitu. Itu aja. Oke, tadi saya ngomong, kalau gitu cermin cekung itu plus atau minus? Menurut kamu? Plus. Karena apa? Karena dia bisa satu titik. Mengumpulkan cahaya matahari di satu titik. Berarti ini cermin cekung termasuk plus. Nah, apa yang ngomong negatif? Yang tinggal ngomong negatif, cermin. Tahu yang di supermarket gitu ya? Atau kalau kamu lihat sendok gitu, sendok kamu apa? Sendok untuk ambil dagingnya semangka yang kulit-kulit itu, atau es krim gitu kan? Nah itu termasuk cermin cembung. Nah, cermin cembung. Kalau ada sinar datang, nanti dia akan mantul ke sana gitu. Jadi sinarnya begini gitu loh, tahu nggak? Menyebar, ngerti? Beda dengan ini, sinarnya apa? Kumpul. Nah kalau menyebar berarti negatif, membuyarkan. Oke? Kalian pernah naik pesawat terbang nggak? Coba kamu lihat lensanya lensa apa? Bukan lensa apa? Kaca jendelanya itu. Mereka menggunakan lensa cekung untuk mengurangi apa ya? Dia nggak boleh tebal-tebal begini. Kalau tebal-tebal dia bisa memasukkan cahaya matahari gitu, ngerti nggak? Lurus. Maksudnya gini. Ini adalah lorong sebuah pesawat terbang. Ya. Ini ya. Nah, kalian bisa duduknya di sini. Ini tempatnya macam-macam. Kapal di sebelah dan alat-alatnya. Tempat duduk kalian di sini. Tempat duduk kalian di sini. Nah, jendela di sini. Kalau misalnya ada matahari gitu, katakanlah pakai kaca biasa, ngerti ya? Berarti kalau ada matahari yang masuk begini, berarti sini pas kena dong. Wih, gini ya. Karena kayak sorot lampu ini lah, sama aja kan? Nanti di sini akan ada matahari masuk ke sini gitu, kan ya? Oke? Nah kalau matahari masuk di sini banyak ini ya, ini AC-nya nggak efektif. Orang dalam panas, ngerti? Ngerti ya? Nah, jadi selain dikasih alat lapisan mantulnya, ini cerminnya di sini, dia bentuknya agak begini gitu. Lens apa namanya itu? Ya kurang lebih gini lah, ada dikit tapi nggak banyak. Minimal dia kalau ada cahaya masuk dia sebarin gitu. Ini ya, sebarin. Oke, kembali ke soal.
Jadi kalau yang tadi yang saya ngomong sini, kalau misalnya dia dalam pesawat terbang gitu, ada cahaya masuk di sini, nah cahayanya diusahakan nyebar dikit gitu, sehingga tidak terpanas, lebih terurai, dan bisa memberikan cahaya yang cukup untuk bagian dalam. Ngerti ya? Ngerti kan cahaya yang cukup untuk dalam? Saya tanya, kalau kalian sinar naik pesawat siang hari, memang lampu dihidupkan ya? Enggak kan? Kok terasa terang-terang? Ngerti kan? Karena semuanya itu dia nyebarin cahaya biar semua tempat dapat cahaya yang cukup. Lu bikin pesawat pakai lensa cembung mati. Siapa kena matahari? Iya kan? Ngusapin cahaya matahari. Waduh, kalau kena tempat 2B kebakaran tuh. Oke? Oke, nah, ingat ya. Saya tanya tadi, apa gunanya positif negatif setelah kita tahu? Apa gunanya? Gunanya apa? Anissa, gunanya apa? Kita harus tahu kalau lensa positif atau negatif kan? Gunanya apa dalam rumusnya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk tentukan sinarnya nanti. No. Kira? Mengapa kita harus tahu lensa positif dan lensa negatif? Dalam penggunaan rumus di sini. Apa? Bisa? Bisa tadi fly ya. Fly. Kalau ada lahan musik, dikasih dikit bantal, kipas dikit-dikit itu udah jatuh tuh bisa tadi itu. Audi apa? Dalvin? Yeay. Christopher? Jaringan jelek ya, Christopher? Ya, jaringan jelek ya, Christopher ya? Oh enggak, saya kira jaringannya jelek. Sudah kasih tahu kan? Untuk apa? Menentukan nilai positif negatifnya untuk fokus. Kalau misalnya ini lensa cekung, dia ngomong dengan fokus 4 cm, artinya ini F-nya itu min 4. Itu gunanya. Udah? Pak, masuk perguruan tinggi negeri ada nggak sih Pak soal gini? Ya, kalau kamu lihat mandiri atau yang mau ke UI gitu ya, atau kamu mau ke UI ya gitu ya. Ini soal-soal yang tahun-tahun yang dulu ya. Saya nggak tahu ada nggak? Nah ada. Cahaya dan optik, halaman 30. Cahaya dan optik fisika. Kalau misalnya kalian kalah dengan anak-anak Jakarta dan lainnya, mereka lebih pintar bahasa Indonesia, lebih pintar bahasa Inggris, sehingga kamu kalah. Berarti kamu masuk lewat jalur mandiri. Benar kan? Jadi SMA sudah nggak diajarkan lagi, cuma sekilas saja. Ya? Ada kan? Nih. Semua hasil itu dari kerja keras, nggak ada hasil yang santai-santai. Kalau saya ngomong gitu, ya banyak yang tidak yakin kan. Christopher nggak yakin, makanya dia nggak mau berusaha keras. Karena dia nggak yakin. Saya ngomong semua hasil adalah hasil kerja keras. Vanessa yakin kan? Kau yakin tentu dia yang dilakukan. Ya sama. Saya kadang bingung. Serius. Karena memang sifat manusia seperti itu. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian merubah jalan hidupmu.
harus berubah gitu. Harus berubah. Oke, saya tanya. Kamu tahu kan kalau kita sembahyang kok segala macam berubah kebaikan baru bisa ke surga. Setuju kan? Setuju ya? Karena saya tanya, berapa sering kamu sembahyang? Beda dengan Audi yang muslim yang taat 5 waktu mereka. Lu berapa kali sehari? Lu berapa kali? Tahu pun kan? Padahal pengen surga tapi malas. Berarti kamu nggak mungkin ke surga. Intinya gitu aja. Ya sama. Pak, itu kan itu mungkin karena terlalu jauh ya. Terus kalian bisa merasa, nanti mati siapa tahu. Kan nggak ada orang yang mati hidup lagi. Aku baru ke surga ya. Untung saya kemarin sholat sembahyangnya semua oke. Baru kalian mau percaya. Itu pun nggak mungkin. Lu juga nggak percaya. Lu juga nggak mungkin percaya gitu loh. Kalau ada orang kayak gini, kamu paling ngomong dia bohong. Mungkin karena itu terlalu jauh ya. Oke, yang nyata aja deh. Kalau lu mau cari uang yang banyak dengan gampang, berarti lu harus berusaha keras belajar. Tapi kalian kan juga tetap nggak percaya juga kan? Kalau percaya pasti jalan kan? Pinginnya apa? Santai. Oke? Ya, saya masuk ke sini. Oke, SO nya berarti di hati-hati ini. Jadi kalau yang di sini 15 cm, ini berapa jaraknya? 20 cm. Ini seperti F gitu. Berarti ini sama-sama berapa? Di 60 ya? 60 berapa? 60 berarti ini berapa? Berapa? 4. Ini 3 ya? Oke ya? Berat? Berarti ini adalah F-nya berarti 60/7. Wah, koma ya berarti. Atau seper F-nya sama dengan 7/60 ya. Oke. Oke, sekarang berarti ini berapa nih F-nya kalau gitu? Berapa ya kalau 60 itu? 20 cm? 10, 9 lebih ya? 9 lebih ya? 8, lebih ya? Betul ya? Oke. 8, lebih, saya anggap di sini lah. Berarti kalau 8, lebih hampir separuh dari ini ya? Ya 8, lebih ya? Oke. Saya anggap di sini ya? 8, lebih, berarti 8, lebih. Ya paling tidak ini 2 kali lipat, ini R-nya, ini F-nya, berarti ini 17 lah ya. Betul ya? 17. Oke, 17 berarti R-nya 17. Oke. Benar kan? Oke. Jadi saya pura-pura bikin seperti ini, saya ingin tahu ini nama panjangnya sama gitu. Kalau mau secara matematika boleh kamu cari. Mundur, ya, mundur. Jadi ini mundur 10 cm, berarti dia akan letak berada di luar R. Jadi dia akan ada di ini R-nya, ini F-nya. Berarti dia berada di luar R. Jadi kayak melihat benda dari jauh. Jadi seperti ini R-nya kecil, ini R-nya paling kecil ini aja. Jadi kalau R-nya sini, F-nya di sini. Oke? Tinggal dilihat lah, kamu tinggal paskan. Ini kamu ukur. Misalnya kalau mau tahu ini ya udah, saya ini ada in fokus, saya yang kena yang paling fokus, paling fokus, berarti saya ukur. F-nya kurang lebih 8 cm. Ini yang paling fokus, ada in fokus ini, yang titik yang paling terang. Ini berarti titik paling terang, berarti saya ukur kurang lebih 8 cm. Ini 8 cm. F-nya 8. F-nya 8 berarti kurang lebih di sini. Terus R-nya tentu sini. Bendanya sangat jauh di sini. Kalau kamu lihat benda yang sangat jauh, nanti kebanyakan akan di sini. Oke, saya akan coba. Berarti saya ambil F-nya ini harus sama ya. Oke, R-nya di sini. Ini
F, ini F. Oke, saya coba gambar. Saya akan ketemu gambar seperti ini, terus menuju F, gitu. Terus satu lagi, saya akan harus menuju ke sini. Oke. Kalau gambarnya benar ya, berarti dia ada kurang lebih ada di sini gitu. Oke. Bendanya tadi mundur 10 ya, akan jadi 25 bendanya, gitu kan? Benda 25 cm. Mari kita boleh hitung, ini berapa jarak? Pasti ini kurang dari 20, dia semakin dekat. Nah, kalau kamu lihat dari ciri gambarnya, terbalik, diperkecil, nah, ini nyata. Pak, kalau mau hitung Pak, boleh kita hitung. Support F sama dengan ini jadi 25. Ini objeknya tambah SI, kita mau cari SI. Berarti support F nya itu berapa? 7/60 sama dengan objeknya jadi berapa? 25. Nah, support SI ini nih. Oke? Jadi support SI nya kamu bisa tahu berarti 7/60 kurang support 25. 25 ya. Nah, ini berapa nih? Apa nih berapa itu? 300 ya? Ya enggak? 300 ya kalau ini. 150 bisa enggak ya? 300 berarti ya? Ya enggak? 300. 5 45. 7 kali 7 5 57 45. Ini berapa? 8 ya? Enggak. 300 bagi ini mau 300 8 ya? Enggak. Lebih ya? 12. 12 ya? Enggak. Berapa sih? Udah 12. 8 tambah 4? Iya 12 ya. Nah, ini SI saya balik, berarti SI itu berarti 300, ini dikurangi berapa? 13 ya? Berapa? 33. Jadi dapatnya ya sekitar 8 cm lah. Ya. Betul ya? 8 cm lebih lah berarti jarak. Ini jadi 8 cm lebih. Nah, lihat dari jaraknya ini kamu udah ketahuan ya. Lihat. Jarak lebih besar dari ini, benda lebih besar dari ini. Sama aja ini diperkecil karena ini yang jaraknya kecil. Kita buktikan seperti ini. Pak, kalau gitu buang waktu banyak Pak. Sebenarnya nggak perlu kamu itu. Ini saya jelaskan saja. Oke, kalau misalnya kita tahu, yang kita udah tahu di sini, ini yang paling penting di sini F-nya. F-nya yang penting. Kalau kita nggak tahu F-nya, kita nggak bisa mencari sifatnya apa. Coba saya hapus, karena sudah tahu F-nya, kita pakai konsep ini. Nah, tolong lihat di sini, konsepnya udah jelas. Kalau bendanya di sini, ini ada 3 posisi, bendanya di sini, bendanya di sini, benda di sini. Lainnya nanti baru khusus, ada benda yang pas di sini, yang merah, ada benda yang pas di sini. Tapi kalau kita ngomong SMP paling ngomongin gini, jadi benda yang hitam, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Bagaimana sifatnya? Nah itu. Karena kita udah tahu F-nya 8 lebih, apakah 9 misalnya ya, berarti sini 18 gitu.
Oke, ngerti ya? Tolong ya, ini harus 2 kali lipat dari ini ya. Berarti benda ini berapa? 25 cm kan? 20 cm berarti kan ini dimundurin sampai di sini. Berarti bendanya berarti di luar dari R. Ngerti? Berarti di posisi ini bendanya. Ngerti? Ada di posisi 3. Mengapa kita bisa tahu bendanya posisi 3? Kita harus tahu F-nya dulu. Makanya F-nya kita cari dulu. Jelas? Nah, seterusnya, kalau sudah ngerti, sebetulnya udah gampang. Saya bikin yang kecil-kecil aja, jadi gampang. Kalau bendanya ada di sini, sifat bayang bagaimana? Coba aja, lurus gitu ke F. Terus ininya langsung ke sini. Berarti bendanya di sini, lihat. Ngerti? Nampak sekali kan kalau bendanya diperkecil, nampak? Oke, ini yang R-nya, ini R2. Ini F-nya, ini R-nya. Berarti benda kita kan di sini kan? Oke ya? Jadi benda yang di luar dari R, dia pasti terbalik, diperkecil. Pak, ini ada nyata dan tidak nyata loh Pak. Ada yang maya beri semu. Wah, gimana Pak untuk menentukan semu atau maya? Oke, saya tanya lagi. Maya kalau kita bisa lihat langsung ke mata. Contoh, kamu di tempat cermin datang. Kamu lihat bayangan kamu kan? Kamu bisa sentuh dia nggak? Nggak bisa. Nggak bisa tangkap dia nggak? Boleh bisa nggak tangkap dengan layar gitu? Nggak bisa. Berarti itu adalah semu. Semu berarti, karena nggak bisa ditangkap, kita bisa lihat dengan mata langsung. Hasil benda yang punya bayang seperti ini, kita nggak bisa lihat secara langsung. Nggak bisa lihat ini. Kita nggak nampak bendanya. Misalnya ini ada, kemarin kita di luar, lihat yang di belakang sana. Di luar sana ya. Bendanya kan yang jauh ini dari kecil ke balik kan. Ya kan? Kita nggak bisa lihat, tapi bisa tangkap dengan apa? Kertas HVS, betul nggak? Itu kita nggak bisa lihat, tapi bisa ditangkap. Berarti ini nyata. Jadi yang ini benda, jadi di belakang lensa ini nyata. Ini semua. Oke, kondisi kedua adalah benda ada di sini. Kita cek. Sudah kasar aja udah tahu nih. Ternyata gede nih. Jadi kalau benda di antara F dan R, berarti terbalik di perusahaan nyata. Nah, Pak, kondisi ketiga, oke. Ini bebas ya, tapi ini harus sama ya, harus sama. Nanti ya, sini punya harus sama, oke? Kalau ini 2 kali lipat dari ini, jadi nggak boleh bentuk kecil, oke? Pak, kalau benda di sini Pak, oke, kita coba lihat. Ini menarik, lurus, sini. Satu lagi, saya ke sini, oke? Betul ya? Betul kan? Gini kan? Wah Pak, tak ada potongan Pak. Kalau ini kan potongan semua nih, ya. Pak, gak ada potongan Pak. Yuk kita lihat. Kalau ini saya perpanjang ini. Oh, ternyata bendanya ada di sini. Jadi kalau antara titik pusat dengan F, bendanya diperbesar ini. Yang saya kemarin lihat, saya ngomong, lihat benda kecil nanti. Yang wah ini tulisannya kecil nih. Setelah saya gini, gede banget dry white. Erasable, bisa dihapus. Kok gini, wah mak, butuh. Kenapa? Berarti saya ada tuh. Kenapa? Benda yang kecil
setelah saya pakai ini, nampaknya bendanya jadi gede. Berarti ini bisa nggak nampak, ngerti ya? Nampak berarti sini semu. Jadi yang benda yang kalau hasil bayangannya itu di lokasi benda, hasil bayangannya di lokasi benda. Ini kan bendanya di lokasi benda kan? Ini di belakang belakang lensa, ini depan lensa, betul ya? Depan lensa itu semu, belakang lensa itu nyata. Nah, hanya untuk kondisi seperti inilah, ini F, ini R, ini N, ini R. Dah, oke. Sudah ya, lewat lensa cembung. Jadi ada 3 posisinya. Tadi saya ngomong, setelah saya tahu F berada di sini, dan ini 15 misalnya, dan ini adalah misalnya 18, berarti bendanya ada di tengah-tengah. Kalau yang tengah-tengah berarti ini dong, ya. Dia nggak perlu lagi saya gambar ulang gitu. Tengah-tengah berarti di sini antara F dan R, berarti diperbesar terbalik nyata. Ini supaya kamu tidak hafal, itu aja. Tahu sinarnya kalau kamu nggak perlu hafal, makanya saya tahu ini 100%, jadi saya nggak pernah hafal. Kalau gurukannya kan disuruh hafal, itu aja. Pak, ini gunanya apa, Pak? Pertanyaan gitu kan? Kalau kamu misalnya bertanya gitu, ya, sama kamu akan bertanya, saya kan sudah punya 1 tangan, nggak perlu ada tangan kiri lagi, otomatis tidak perlu. Bego kalau bertanya gitu. Oh, berarti kalau misalnya sementara kamu ngomong ini tak guna, berarti tak guna gitu. Kamu jarang kan pakai tangan kiri? Jarang kan? Makan gini, ya. Jarang pakai ya? Udah kecuali cebok ya, cebok nih tempat saya ya. Ada yang cebok pakai tangan kanan? Ada tangan kiri kan? Oh enggak, dia pakai kaki gitu. Susah loh pakai kaki. Gimana lipatnya itu? Nah, apakah kalau sekarang ini tak berguna, kamu ngomong tak guna gitu? Enggak. Pada ilmu tertentu, kamu harus punya pengetahuan seperti ini. Dan mungkin suatu saat kamu pakai. Mana tahu kalian ke dokter spesialis mata, ya lu ngerti nggak lah? Dan ini sebetulnya mereka kuasai ini, mereka bentuk mesin, itu mesin untuk mendeteksi minus kacamata, minus mata kita. Minus kita berapa ya? Jadi dibuat mesin. Mesin itu dijual kepada orang yang mau membuka toko kacamata. Satu mesin kurang lebih 700 juta, 800 juta. Nanti, kaya kan? Sekarang Cina sudah membuat satu jenis barang. Baru semalam saya lihat di YouTube sama TikToknya. Dia bikinnya murah banget untuk mendeteksi kamu minus atau tidak. Bendanya portable. Saya coba cek di Alibaba sudah ada yang jual. Bentuknya sebesar gini aja. Dipasang gini, agak jauh lah, pokoknya dia semeter 80 cm sampai 1 meter. Begini, kamu tinggal lihat arahnya, ditekan-tekan langsung dia kasih laser, bukan laser ini inframerah, langsung tahu kamu minusnya berapa. Harganya cuma berapa? 8 juta. Keren kan? 8 juta aja.
Berarti kalau mesin yang orang itu yang bikin yang susah-susah ya harus kita lihat titik detak ada gunung lagi lah. Jadi kalau mau buka toko kacamata gitu, ya. Jadi nggak apa-apa. Semua ilmu yang kita belajar itu membuat kamu itu tujuan utamanya adalah kamu menjadi seorang apa? Semua yang mau kita belajar ini tuh membuat kamu jadi apa sih? Hah? Saintis. Apa? Saintis. No. Saintis kalau ada yang itu apa? Tujuan apa? Misal kira-kira? Buat barang. Iya, betul. Membuat barang. Tidak termasuk membuat anak ya, itu nggak perlu pakai saintis, oke? Ini cukup perlu gaya ya. Iya, anak aja tahu gaya doji. Iya, anak SD. Saya tanya, lu tahu dari mana? Ketawa semua. Iya, serius. Kalau Budi nggak usah ngomong, lu tanya gaya doji langsung tahu nih. Langsung terbayang. Budi dia mau jadi apalagi Christopher yang tentang gini-gini kan. Ya dah, Christopher. Oke, kita lanjut. Ini saya ngomong ini ya. Nah, apalagi yang begini nih. Apalagi yang begini nih. Resonansi. Ini biasanya kalau IPA ini jadi wajib. Ini kelas 11 Anda belajar lagi. Pak, kalau ini belajarnya apa Pak? Ya sama, membuat barang. Membuat barang gitu. Dari ilmu dasar nanti kamu apalagi yang programmer sign programmer, lu harus ngerti ini semua. Terus kamu bikin program nanti ya, bikin program mendengar suatu benda. Nanti benda itu dia bergetar sekian detik ini, terus dia langsung bisa tahu ini panjang volume-nya berapa, frekuensinya berapa. Akhirnya terciptalah alat yang kamu tempel atau di HP programnya, atau bukan HP? Yang setel tali senar kita. Tinggal kamu buka aja kan, kamu pakai teng, tak cocok polanya kan, ya enggak? Setel lagi, teng, oh sudah oke ini, ini kan? Ngerti kan? Jadi ini itu dasar kalian membuat programnya di sini. Terus misalnya ada piano banyak triknya ya. Khusus akan download yang khusus yang piano ya. Kalau kan piano kan bisa hard di style, ngerti? Kalau dulu stylenya susah, dulu manual, belum ada digital kayak gitu. Jadi kalau dulu harus telinganya harus bagus tuh. Dia bawa garpu potala. Satu set garpu potala saya nggak tahu. Ada yang 40 lebih biji satu set garpu potala. Jadi not yang paling ujung garpu potalanya yang agak tebel tuh. Yang tung 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 ting ya tung tung ting kan bilang. Nah, dipukul tuh teng dia lihat, bunyi gini ya, itu dia setel, tung, dia setel, dicocokkan. Sekarang gampang, buka HP aja, tekan aja, oh nggak cocok, lu muter sedikit, oh sampai cocok ya deh. Karena di sini ada penerima, Pak penerima ini sebenarnya apa sih Pak? Lembaran. Start kecil lembaran, nanti lembaran itu membuat jadi listrik kayak telinga kita, ngerti ya? Jadi dia, ini dasarnya kamu buat program dari ini. Jadi kamu buat programnya dari ini, gitu. Oke, ditanya, ini gambarnya tidak begitu cocok, saya ngomong. Sebuah garpu potala dengan air sedikit, dia isi sedikit demi sedikit gitu, nanti ya. Oke. Sebenarnya nggak boleh pakai isi ya, harus buang airnya. Kalau isi bisa jadi ini nada kedua, bukan nada yang pertama. Oke, nggak boleh isi. Kalau sini mau isi dikasih air, airnya naik pelan-pelan, naik sampai di sini gitu. Ternyata suara menjadi lebih besar. Lebih besar apa artinya Pak? Berarti ada benda lain
mendabelkan, mengalihkan frekuensinya sehingga suara jadi gede. Kalau kita ngomong ini gelombang, saya anggap ini gelombang ya. Oke, gelombang. Ini gelombang satu yang berasal dari senar. Terus gitar ada lubangnya kan? Yang mengapa bisa ada suara? Karena udaranya beresonansi dengan senarnya, ngerti ya? Nah, resonansinya sama. Resonansinya kalau resonansi maka apa harus sama gitu, ngerti ya? Titiknya semua sama ya, ininya sama gitu, ngerti ya? Sama persis resonansinya. Jadi ini disenar ini dari lubangnya tuh, dari udara. Nah, keduanya kalau ditambah, nah, kalau kedua benda ini kalau ditambah, dia akan dapat, ini akan double. Kalau ini satu, ini namanya apa? Amplitude, ngerti ya? Digabungin dia akan jadi dua, jadi dia akan jadi dua. Ini akan jadi dua. Jadi sini akan dari dua, sini akan dua. Makanya suaranya di besar, ngerti? Ngerti ya? Halo? Halo? Dengar nih? Dua frekuensi yang begini kalau digabung, periodenya sama, amplitudenya sama, frekuensinya sama gitu. Ini dari senar, ini dari lubang udaranya, tergabung suara jadi besar. Ngerti ya? Kalau tadi ini kan misalnya ini satu nih, di sini juga satu, digabung nanti akan jadi dua. Ngerti ya? Makanya suara jadi gede. Kalau dikasih gas namanya di interferensi tambah. Interferensi memperkuat. Oke, makanya nanti kalau dicek gitu ya, dinaikkan air, ternyata tadi dia sambil saya isi ada suaranya lebih gede. Tadi tuh sekarang jadi berarti sudah ada interferensi di sini. Udaranya gelas ini dengan berputar. Beresonansi. Nah, resonansi pertama itu dia terbentuk kayak gini. Kalau tanya, Pak, kenapa Pak bentuk gini? Oke, itu SMA baru jelaskan. Yang namanya suara ya, sudah ada bisa membentuk getaran itu paling kecil harus begini. Jadi, misalnya ada senar ya, ada senar. Kalau senar dia ikat mati ya. Ini lurus gitu. Terus kalau saya petik atas teng gitu, dia kan jadinya gini kan nanti. Naik turun gitu, nanti nggak? Oke. Berarti apa berapa gelombang gitu? Itu berapa gelombang? Panjang gelombangnya berapa begitu? Setengah panjang gelombang. Nanti nggak? Karena kalau nambah satu gelombang apa? Begini ya. Setengah gelombang, ngerti ya? Jadi kalau ininya itu adalah 80 cm, berarti panjang gelombang yang saya bikin pertama adalah 160, ngerti kan? Dari mana Pak? Nah, kalau saya lanjutin, ini baru namanya satu gelombang kan? Ngerti kan? Panjang gelombang kan panjang satu gelombang, bukan ini baru setengah gelombang kan? 80 kali 2, 160, berarti panjang gelombangnya adalah 160. Itu aja, udah mudah. Nah, kalau ini yang paling lembek gitu lah ya, misalnya paling lembek sampai dia bisa terbentuk ini, paling lemah. Nah, kalau tali senarnya saya kencengin, tolong karena sini nggak bisa dipraktek juga, toh kita juga nggak bisa nampak gitu ya. Jadi kalau mau nampak gelombangnya, saat saya senar gitarnya saya perkeras gitu, ngerti ya? Aku tegangkan gitu. Ya. Bunyi yang selanjutnya itu bentuknya gini. Bunyi selanjutnya saya ngomong ya, dia ada begini. Nah, bunyi selanjutnya gini. Berarti ini nada dasar pertama, nada dasar kedua. Berarti frekuensinya nanti semakin tinggi. Karena dia tetap harus mati di sini gitu. Ya.
Nada yang ketiga, dia harus terbentuk begini. Nah, dia kayak gini. Intinya, berarti setengah gelombang, satu gelombang, satu setengah gelombang, dua gelombang, dua setengah gelombang, nada satu, dua, tiga, empat gitu. Nah, kalau yang di sini udaranya bergetar gimana Pak di benda yang begini? Nah, ingat ya, baru terjadi bunyi kalau minimal dia seperti ini. Pak, kenapa Pak bisa gini Pak? Ini gambaran dari mereka. Mereka coba getaran. Oke, kita anggap gini ya. Ini kan mati sih ya. Oke. Udah bunyi kan? Kamu nampak nggak? Kalau ini artinya yang seperempat. Seperempat. Oke? Coba kalau saya percepat, dia akan menjadi 1,5. Susah nggak jadinya ya? Coba ya, saya cepat ya. Nampak nggak? Sini sudah. Nampak? Nampak? Kalau ini berarti seperempat. Seperempat. Jadi bunyi yang di udara itu setelah dia digetarkan, udara kamu anggap aja ini adalah molekul-molekul udara yang jarang-jarang. Ngerti? Setelah digetar oleh berkepala, molekul-molekul ini terpantul sana pantul sini, jadi dia geraknya ngerti ya? Tapi udara, bukan udara, partikel yang di air ini tak bisa gerak, terlalu berat untuk digerakkan, sehingga dia mati. Gitu. Yang gerak hanya udara sini aja. Ngerti? Coba, ini frekuensinya masih rendah, ini frekuensi enggak ya? Nampak ya? Coba kalau saya cepatkan, coba kenapa ada gini gitu? Nampak? Nampak? Itu. Oke kan? Kalau saya lebih cepat lagi, kalau di lembek ini bisa begini-begini, baru semakin tinggi. Ini mengapa orang belajar tentang bunyi? Pertama, ini bisa, tapi sudah ya, udah orang bikin ya, orang Indonesia, profesor. Itu saya lupa. Sekarang di Jepang bisa menyembuhkan kanker. Frekuensi yang sangat kecil, sangat cepat. Dia bisa membuat sel kanker yang aneh itu ikut bergetar, resonansi. Ngerti? Setelah getar, selnya pecah, nggak tahan, pecah, mati. Ngerti? Oke ya? Teori fisika itu gitu. Dia dapatkan Jepang, Indonesia ngomong lucu kalau Indonesia, lucu. Indonesia lucu katanya Pak. Ini belum terbukti, nggak boleh dipakai. Padahal dia sudah menyembuhkan dalam semua orang. Indonesia begitu. Jadi kalau kalian mau jadi hebat, bukan di Indonesia, oke? Di luar negeri. Ngapa? Orang mau menemukan barang, malah ngomong ini belum terbukti. Aneh kan? Coba kamu mikir logika. Penemuan baru, yang namanya penemuan baru, mana ada yang sudah ada punya, ya kan? Wah, tidak terbukti, belum ada penelitian, jadi nggak boleh. Ya, dilanjutkan. Nah, support dia lah sampai bisa menghasilkan satu penelitian dengan pembuktian data. Terus ini ngomong apa? Nggak boleh operasi itu, pokoknya itu. Dia langsung ditarik orang Jepang. Dia hak patennya di Jepang sekarang. Mengapa saya ngomong seperti itu? Pada saat kalian usia 21, 22 tahun, itu otak kalian sudah hebat-hebat. Kalau kalian punya bekal yang banyak, lu jadi pencipta, pembuat barang yang ya kaya raya lah gitu. Termasuk misalnya kalian ini, selanjutnya kalian ingin ada di bidang biologi, ekspor impor ikan atau sayur ke Singapura. Di mana di situ dia minta itu harus free dari segala macam obat, nggak boleh ada insektisida, nggak boleh obat yang menambah daya tahan ikan supaya tidak busuk di sana. Ternyata kamu bisa mengubahnya secara fisika, bukan kamu membuat ikan tidak gampang busuk. Ya udah, kamu kaya raya lah. Berarti kalau begitu kamu bisa kirim barang kamu itu ke seluruh dunia. Terus teknologi kamu apa? Kamu simpan. Mau beli ngapain? Gitu kan? Pak, ini terlalu jauh Pak, mana mungkin? Bullshit. Udah banyak orang-orang hebat Indonesia yang seperti itu. Nanti ya, sudah banyak. Apalagi orang Cina. Oh, lebih hebat lagi.
Oke, jadi nada dasar pertama untuk sebuah tabung karena ini air, molekul airnya nggak bisa pergi, hanya udara yang ada yang ngepak-ngepak di atas, sehingga ada suara. Oke. Nah, katanya apa? 10 cm, berarti sini 10 cm ya. Terdengar, berarti sini 20 cm lah. Enak. Berarti gelombangnya kalau saya ambil, gelombangnya berarti cuma begini aja. Oke, gelombangnya berarti cuma begini. Nah, kalau ini bawahnya gini lah. Ini kalau kita mau lanjutkan, gelombangnya harusnya gini ya. Enak. Gitu ya. Oke, satu gelombang. Berarti ini berapa? 1/4 kan? Oke ya. Kalau ini jaraknya 20 cm, kalau namanya panjang gelombang itu satu bawah, satu atas. Berarti sini berapa? 40 dong ya. Berarti sini berapa? 80 lah. Udah? Gak usah pakai MTK. Kalau mau pakai MTK, ya silakan. 20 cm itu 1/4 panjang gelombang. Berarti panjang gelombang apa? Ini tinggal dikali kan? 4 kali 20 cm, gitu kan?